Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria akan turun jabatan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2022. Sesuai UU Pilkada, jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI akan diisi oleh penjabat hingga Pilkada DKI digelar serentak pada November 2024. Selama menjabat, keduanya menghadapi berbagai persoalan Jakarta. Salah satunya mengatasi gelombang pandemi COVID-19 hingga mempercepat vaksinasi untuk pemulihan kesehatan dan ekonomi warga ibu kota. 1 bulan jelang akhir masa jabatan, hari ini DPRD DKI resmi umumkan usulan pemberhentian Anies dan Riza melalui paripurna. Dari hasil paripurna, 3 nama telah dikantongi untuk menggantikan posisi Anies. Meski ketiganya berasal dari instansi yang berbeda, namun sama-sama punya pengalaman di pemerintahan, yakni Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali, dan Dirjen Politik dan Pemerintah Umum Kemendagri Bahtiar. Namun semua kembali kepada Presiden Joko Widodo, karena dialah yang akan menunjuk penjabat gubernur. Publik berharap siapapun penjabat yang ditunjuk dan diangkat kelak mampu melanjutkan pembangunan daerah dan mengatasi berbagai persoalan di Jakarta. Selamat malam pemirsa, DPRD DKI Jakarta hari ini memutuskan 3 nama calon pejabat yang akan menggantikan Anies Baswedan yang akan purna tugas pada 16 Oktober 2022 yang akan datang. Gubernur Anies Baswedan sendiri berharap siapapun yang ditunjuk untuk menjadi pejabat sementara Gubernur DKI Jakarta dapat berpegang pada rencana pembangunan daerah yang telah disusunnya. Bersama saya Aryo Ardi, Anda menyaksikan MNC News Prime. Pemirsa, DPRD Provinsi DKI Jakarta siang tadi telah menetapkan 3 nama yang akan diusulkan sebagai pejabat Gubernur DKI Jakarta pengganti Gubernur saat ini Anies Baswedan. Ketiganya adalah Kepala Sekretariat Presiden atau Kasetpres Heru Budi Hartono, Sekda DKI Jakarta Marullah Matali, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar. Keputusan itu diambil dalam rapat pimpinan gabungan atau Rapimgab yang berlangsung siang tadi. Sebelumnya ada 4 nama yang muncul dalam Rapimgab sebagai kandidat pejabat Gubernur DKI Jakarta. Selain ketiga nama yang telah disetujui, ada pula nama Deputi 4 Kepala Staf Kepresidenan, Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Juri Ardiantoro. Ketiga nama yang telah disetujui itu kemudian akan langsung diserahkan kepada Kemendagri untuk kemudian diserahkan kepada Presiden. Pejabat Gubernur DKI Jakarta akan menjabat hingga bulan November tahun depan. DPRD DKI Jakarta hari ini mengumumkan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Meskipun demikian, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih akan menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur hingga akhir masa jabatannya 16 Oktober mendatang. Lewat rapat paripurna hari ini, DPRD DKI Jakarta mengumumkan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta. Meskipun pemberhentian telah diumumkan, namun Anies Baswedan dan wakilnya Ahmad Riza Patria selaku Gubernur dan Wakil Gubernur masih menjalankan tugasnya hingga 16 Oktober mendatang. Dalam rangka pengumuman. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pejabat Gubernur DKI Jakarta yang diajukan ke Presiden Joko Widodo bakal berjumlah 6 orang. Selain 3 nama yang telah ditetapkan oleh DPRD DKI Jakarta, 3 nama lainnya merupakan usulan dari Kementerian Dalam Negeri yang dipimpinnya. Tito Karnavian menjelaskan nama-nama yang diusulkan itu nantinya akan melewati tahap sidang kementerian, lembaga, termasuk KPK dan Polri. Dan tidak hanya itu, Tito juga menyebutkan Presiden Joko Widodo juga akan melakukan sidang tersendiri untuk menentukan pejabat Gubernur DKI Jakarta. Tito pun memastikan mekanisme pemilihan pejabat gubernur pengganti Anies Baswedan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang transparan dan tidak otoriter.
Direktur Eksekutif Parasindiket Ari Nur Cahyo menyebutkan sosok pejabat Gubernur DKI Jakarta haruslah sosok yang netral, tidak memiliki relasi politik atau kekuasaan. Sebab menurutnya siapapun pengganti Anies Baswedan nantinya akan menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Selain itu, Ari mengatakan pejabat Gubernur DKI Jakarta juga harus berintegritas dan profesional. Menurutnya, kriteria tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya politik identitas seperti pada Pilkada 2017. Oleh karenanya, Ari mengatakan latar belakang pejabat gubernur seyogyanya harus diketahui guna mencegah masyarakat ibu kota terpecah belah. Pemirsa, DPRD DKI Jakarta menyepakati 3 nama kandidat pejabat Gubernur DKI Jakarta pengganti Gubernur saat ini Anies Baswedan. Dan rencananya ketiga nama itu akan disetorkan ke Kemendagri besok. Dan kini kita akan lebih jauh membahas bersama narasumber kami yang sudah hadir bergabung bersama sambungan Zoom malam hari ini. Ada Dwi Rio Sambodo, Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zulkifli, Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, dan Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Enggak yang biasa kita yang ada lampu hijaunya itu, Mas. Baik, saya akan menuju ke Pak Dwi dulu. Pak Dwi, kalau kita melihat dari komposisi 3 nama, kelihatannya calon-calon unggulan dari PDIP semuanya masuk dalam 3 nama yang akan diusulkan ke Kemendagri besok. Komentar Anda seperti apa? Oke. Tapi enggak ada. Ya. Baik. Siap, Mas. Jadi memang itu kan mikrofon di bawahnya rekan-rekan semua Siap, ada speaker, Mas. bagaimana sudah diikuti melalui beberapa apa pakai apa? Laptop TV nggak apa-apa? media Mas. Laptop aja. Siap. Ya, kita agak sedikit bahwa oke, ada tadi siang jam 1 setelah Speaker audio, speaker Reza Sharon, MS system, speaker Reza Sharon. pimpinan DPRD dengan Berarti jangan Reza Sharon, fraksi yang diwakili oleh ketua-ketua fraksi. Dan kemudian disampaikan usulan Dio ini. 3 nama Udah. Nah, dari setiap fraksi. Siap, Dan jika melihat suasana dan termasuk suasana kebatinan, nampaknya dari 9 fraksi yang mengusulkan sebagian besar nama-nama yang diusulkan juga kurang lebih tidak terlampau jauh berbeda, sebab juga memang sebagaimana yang sudah ditentukan itu juga memang sudah dibatasi oleh kriteria atau syarat lain mereka yang notabene adalah sebagai pejabat tingkat madya atau eselon 1. Ya, kalau di DKI lingkungan Pemda DKI hanya ada 1, dan kemudian yang lainnya adalah yang di tingkat pusat. Jadi kalau lihat perkembangannya seperti itu, tadi juga ketemu dengan Pak Taufik Zulkifli dan kawan-kawan baik dari fraksi PKS, fraksi Gerindra, Nasdem dan sebagainya, nampak-nampaknya seperti itu. Tapi nanti kita bisa pastikan melalui keputusan pimpinan DPRD atas hasil Rapimgab pada hari ini. Oke, saya ke PKS dulu, ke Mas Taufik Zulkifli. Mas, kalau dilihat dari 3 nama ini ada Pak Heru, ada Sekda, Marullah Matali, dan juga Pak Batiar. Apakah 3 nama ini sebelumnya juga dijagokan PKS, ataukah ada calon PKS yang rontok yang akhirnya tidak terpilih untuk menjadi 3 nama yang akan diusulkan ke Kemendagri? Pak Taufik? Iya, tadi saya ikut ya, jadi pagi itu rapat paripurna pengumuman pemberhentian pejabat pemberhentian gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, kemudian dilanjutkan langsung oleh Rapimgab untuk menentukan 3 calon penjabat gubernur DKI Jakarta. Dan kebetulan calon yang 3 nama calon yang dicalonkan oleh PDIP itu sama persis dengan yang PKS. Walaupun urutannya agak beda urutan, tapi urutan itu disepakati kemarin di Rapimgab tidak menunjukkan prioritas, gitu. Ya. Oke. Jadi mengurutnya berdasarkan abjad. Baik,
Kalau kita melihat ada nama Kasetpres, ada Pak Heru Budi Hartono. Nah ini mumpung ada PDIP dan PKS, saya juga minta klarifikasi. Karena disebut-sebut Heru Budi Hartono ini memang dekat dengan PDIP. Sementara untuk pejabat gubernur pengganti Pak Anies disebut-sebut harus juga netral. Nanti akan dijawab oleh Mas Adi Praitno. Silakan dari Mas Dwi Rio dulu, silakan klarifikasi seperti apa. Jadi begini ya, kan tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk sosok atau figur yang diusulkan itu kan sebetulnya sudah juga dibatasi oleh regulasi yang ada. Jadi sesungguhnya mereka yang diusulkan sebetulnya basisnya itu sama. Mereka adalah ASN, tingkat media atau setara dan sebagainya. Seperti itu. Nah, termasuk sosok-sosok yang ada, sebagian besar itu juga sebetulnya memiliki histori interaksi dengan semua kalangan, termasuk juga di DPRD. Tadi yang disampaikan oleh Pak Taufik, misalnya satu contoh Pak Heru gitu ya, itu juga kan sebetulnya beliau juga pernah berkiprah di lingkungan Pemda DKI dan juga pernah panjang berinteraksi dengan kita yang ada di Dewan sebagai mitra kerja strategis dalam pembangunan daerah di DKI Jakarta. Nah, jadi tidak mengherankan jikalau kemudian itu ada sebagai nama yang tidak berbeda jauh. Kemudian itu pertama, yang kedua soal keberpihakan, netralitas, saya rasa itu sudah jelas ya dalam aneka ragam regulasi yang sudah ditetapkan bahwa siapapun secara afiliatif itu sudah ditegaskan memang mesti netral dan tidak berpihak secara politik praktis. Tapi kalau berpihak kepada kepentingan pembangunan yang mengedepankan kepentingan warga itu otomatis harus itu dimiliki oleh siapapun. Saya rasa itu sih Mas. Baik, saya ke Mas Adi. Mas Adi, bagaimana kita menerjemahkan tidak terkait dengan politik praktis tetapi berpihak kepada kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat Ibu Kota DKI Jakarta? Silakan Mas Adi. Ya, pertama memang secara ideal siapapun nantinya yang mengganti Anies Baswedan di DKI Jakarta adalah mereka yang non partisan gitu ya, profesional dan tidak terafiliasi dengan kepentingan politik manapun. Tentu 3 nama yang sudah diputuskan oleh DPRD Jakarta itu memenuhi kriteria itu, rata-rata ASN dan bukan dari unsur partai politik ya. Tapi kan publik tidak bisa menutup mata, untuk menjadi penjabat gubernur itu memang harus punya kaki-kaki di kekuasaan politik, terutama penguasa saat ini. Itu di bawah alam sadar kita, siapapun nanti yang punya akses kekuasaan politik relatif cenderung agak diunggulkan. Karena kalau bicara tentang kapasitas, kompetensi, pengalaman kerja, tidak dari partai politik, 3 nama yang diusulkan oleh DPRD saya kira clear. Tapi kan persoalan penjabat itu karena otoritasnya pemerintah, dalam hal ini presiden misalnya lah, melalui usulan Kemendagri yang kemudian juga menjaring suara-suara dari DPRD, ya orang tahunya bahwa ada dalam tanda kutip selera politik ya, untuk bisa memastikan siapapun nanti yang menjadi gubernur di DKI Jakarta menggantikan Anies adalah mereka yang punya tarikan napas politik yang sama, bukan mereka yang terlihat ingin berbeda terus dengan pemerintah. Kita tahu misalnya dulu, bahkan sejak pertama kali jadi gubernur, Anies kan terkesan selalu terlihat ingin berbeda dengan pemerintah. Isu yang terkait dengan COVID misalnya, kebijakannya kan hampir selalu bersilangan dengan pemerintah. Dalam konteks itulah saya sebut tadi bahwa nanti yang berpeluang menang itu adalah mereka yang memiliki irisan tarikan napas politik yang sama. Minimal ini untuk menyelaraskan kepentingan politik pemerintah itu tidak tersendat, tidak ada resistensi dan bisa diaplikasikan. Karena penjabat ini tidak lebih dari sekedar duplikasi dari politik kepentingan pemerintahan pusat ya, sehingga kebijakan-kebijakan strategis itu bisa jalan. Jadi Mas Aryo, bagi saya agak sulit memang untuk mendeteksi bahwa mereka yang jadi penjabat nanti adalah mereka yang tidak punya kepentingan politik atau tidak dibackingin oleh kepentingan politik tertentu ya. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata, hanya mereka lah yang punya akses politik ke dalam, akses politik ke pemerintah yang sangat mungkin untuk bisa ditunjuk. Kepentingannya ya itu tadi, untuk menyelaraskan visi misi kepentingan bersama
Sehingga Jakarta dengan istana yang jaraknya sejengkal itu memiliki spektrum politik yang sama. Tidak tersendat-sendat misalnya hanya karena persoalan perbedaan politik. Jadi susah sebenarnya untuk membuktikan bahwa mereka adalah partisan misalnya, terafiliasi dengan kepentingan partai politik tertentu. Baik, artinya kalau kita memakai istilah irisan dan satu tarikan nafas dengan pemerintah pusat, katakanlah seperti itu, peluang dari Kasetpres Pak Heru Budi Hartono jauh lebih besar dibandingkan kandidat lainnya, seperti itu Mas Adi ya? Termasuk yang setuju itu, bahkan jauh-jauh hari sebelum muncul 4 nama, karena di situ ada Pak Juri ya, ataupun hari ini muncul 3 nama, dari DPRD, kan nama Heru itu sudah mulai mencuat, Mas. Memang kedekatan dengan istana dianggap juga punya, dalam tanda kutip ya, punya kedekatan yang cukup strategis dengan partai-partai pemenang pemilu. Yang lain-lain ini kan muncul belakangan, 2 bulan, 3 bulan sebelum Anies turun dari tahta politiknya. Ada nama Bahtiar yang dari unsur Kemendagri, ada kemudian dari unsur Sekda, ya. ada nama Pak Maruli gitu ya. Tapi Heru ini awal-awalnya the one and only yang selalu diproyeksikan, bahkan orang hampir pasti bahwa Pak Heru lah satu-satunya orang yang punya kan besar dalam konteks untuk menggantikan Anies Baswedan. Tapi wallahu a'lam bishawab, karena keputusannya ada di tangan presiden, apapun bisa terjadi. Jangan-jangan misalnya yang jadi penjabat penggantinya Anies adalah mereka yang tidak direkomendasikan oleh DPRD, yang tidak direkomendasikan misalnya oleh Kemendagri, karena itu tidak ada nomenklaturnya. Karena veto playernya soal penjabat itu ada di tangan pemerintah, bukan DPRD ataupun bukan di orang yang lain. Yang perlu sebenarnya didengar ya, adakah beauty contest ya dalam tanda kutip yang dilakukan oleh teman-teman DPRD ataupun teman-teman Kemendagri untuk menyaring suara-suara dari bawah. Kira-kira siapa yang sangat potensial untuk dijadikan sebagai kandidat kuat untuk menggantikan Anies. Ini kan rata-rata suara elit semua, Mas. Suara dari DPRD itu kan suara elit. Kemudian suara Kemendagri itu kan suara elit. Adakah misalnya politik partisipatoris yang melibatkan warga Jakarta secara umum? Kenapa muncul 3 nama? Kenapa tidak 60-40 nama yang minimal dianggap memiliki kriteria mereka ASN, kemudian Madya gitu ya, yang kriterianya juga sangat mumpuni untuk menggantikan Anies. Ini yang saya sebut sebagai politik partisipatoris. Baik, saya ke Pak Taufik. Pak Taufik, apakah dalam menjaring 3 nama ini PKS sebelumnya juga sudah berkomunikasi sampai ke akar rumput di DKI Jakarta, ataukah memang ini hanya pembahasan di tingkat elit PKS saja? Ya, pertama saya mengapresiasi, menghargai bahwa akhirnya DPRD diberi ruang, diberi hak untuk mengajukan calon penjabat Gubernur DKI Jakarta. Nah ini kami apresiasi, kami berterima kasih. Akan tetapi kemudian sesungguhnya ya kita melihat bahwa ini adalah akhirnya ujungnya dipilih oleh presiden gitu kan ya. Jadi tadi seperti dikatakan Pak Adi bahwa mungkin saja atau tidak salah kalau misalnya presiden mengambil orang di luar dari nama yang direkomendasikan oleh DPRD dan oleh Mendagri ya. Nah sehingga kemudian kita tidak terlalu jadi agak santai gitu. Kalau tadi dikatakan Pak Adi harus Demokrat 40 orang, 60 orang itu ya memang idealnya kan memang harusnya pilkada lagi gitu ya. Tapi karena kemudian peraturan menggeser pilkadanya harus di 2024, maka hal ini terjadi. Nah mengenai apakah kemudian kita bertanya pada akar rumput dan lain-lain, ini waktunya udah nggak cukup ya, karena dari surat yang disampaikan Mendagri kepada DPRD, nama tersebut harus sudah disetorkan tanggal 16 September. Sehingga kemudian, dan juga calonnya ini kan sangat-sangat terbatas. ASN, Eselon 1, dan kemudian juga yang netral dan lain-lain. Jadi terus terang kita tidak, untuk PKS itu nggak ada gunanya juga ya ke bawah, karena ini bukan pemilu, ya ini bukan pilkada. Jadi kita memang menentukan di kalangan pengurus PKS, dan juga kemudian tadi pertanyaan kalau komunikasi, ya sesudah kemudian kita mengetahui ada calon-calon yang memang memenuhi syarat, baru kemudian kita berkomunikasi. Sudah kita lakukan komunikasi. Baik, kita akan break dulu, kita akan lanjutkan lagi usai pariwara. Bapak-bapak dan pemirsa MNC News Prime akan segera kembali dengan
dialog lebih dalam lagi tentang 3 orang yang telah ditunjuk sebagai pejabat Gubernur DKI Jakarta yang telah diusulkan oleh DPRD DKI Jakarta yang besok akan diserahkan kepada Kemendagri untuk selanjutnya akan dipilih oleh Presiden. Tetaplah bersama kami.